Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dian Sukmah dan sahabat saya Aisyah Frida di Crosscheck. Tema kita kali ini adalah tentang jangan mencari, jangan tak dicari. Gimana itu? cari-cari. Karena kita bicara tentang spiritual yang paling mendominasi ya. Nah, banyak sekali para pejalan, apa disebut ya, seeker ya, Yes. ya, para pejalan, para mencari Tuhan, ya, para pencari Tuhan. Ada ya? Padahal judul ada ya. Para pencari Tuhan. Kenapa Tuhan mesti dicari? Jangan pula tak dicari. Jangan pula dicari. Tuhan itu tidak perlu dicari, tapi jangan tak dicari. Kenapa tidak perlu dicari? Karena Tuhan itu nggak pernah hilang. Dia ada, ya kan? Dia selalu ada, hadir, dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Karena keberadaan Tuhan lah, sehingga segala sesuatu menjadi ada. Dan kita bisa bicara hidup bernyawa karena keberadaan Tuhan hadir di dalam kehidupan, di dalam diri kita. Jadi nggak perlu dicari. Tetapi sebagai manusia kadang kita tidak ingat itu, lupa, tidak menyadari. Nah itu mesti dicari. Yang kita cari itu diri kita sendiri sebenarnya kan, karena kealpaan kita itu sendiri. Kita tidak ingat bahwa Tuhan itu dekat. Jadi meraih kesadaran. Kalau kita harus mencari ya seolah-olah Tuhan itu hilang gitu. Meskipun kadang memang ada yang beranggapan bahwa hilang, maksudnya dalam artian merasa Hilang dalam hidupku. Iya. Tidak mensyukuri apa ya. Secara kesadaran hilang connection secara kesadarannya. Iya. Secara realitanya kita tidak mungkin hilang Iya. connectionnya. Kalau kita hilang connectionnya kita mati pasti. Iya. Nyawa kita sudah tercabut. Ya karena daya hidup kita hanya Allahnya Tuhan yang bisa memberi kan. Dari mana kehidupan itu hadir? Artinya sadar atau tidak sadar, waras atau tidak waras kita, ingkar atau patuh kepada Tuhan, keberadaannya selalu ada menghidupi kita. Ya kan? Nah keberadaan kita menyadari itu yang kadang tidak hidup, mati. Nah, untuk meraih kesadaran itu pun juga kan terkait dengan yang maha membolak-balakan hati. Bicara tentang apa? Hidayahnya atau seperti apa? Nah hidayah itu kadang-kadang bingung, hidayah itu kan dari Tuhan kan. Iya sih memang dari Tuhan, tapi kamu sendiri harus juga ada gerak girahnya di dalam diri. Harus ada juga gitu loh. Saya pernah bertanya, hidayah itu mekanismenya seperti apa? Turunnya hidayah itu gitu loh. Tadi saya kenal satu orang yang memang pekerjaannya merampok ya, merampok antar negara malah kan gitu kan. Sering ngobrol kebetulan pernah tinggal di rumah kan setelah dia tobat ya. Setiap dia melakukan kejahatannya itu gitu kan, nuraninya dia tuh selalu bicara gitu loh. Selalu ada di dalam dirinya tuh, masih ada nuraninya untuk mengingatkan dia. Apa yang kamu ingat ketika kamu melakukan itu? Saya ingat ibu saya. Tapi saya tahu saya akan berhenti suatu saat. Jadi ada gerak dirinya sendiri yang menarik datangnya cahaya itu, hidayah itu. Karena ada juga yang jahatnya minta ampun, nggak ada. Dia oke-oke saja dari kejahatan dirinya sendiri. Artinya nuraninya sudah nggak ada. Hidayah itu masuknya lewat mana? Iya kan? Nah, apakah peluang datang atau untuk seperti tadi tumbuhnya cahaya itu memang dicari tak mencari itu, atau maksudnya seperti apa? Karena kan kadang ada yang seakan nanti juga begitu mendekati ajal biasanya kan tobat seperti itu, kadang umurnya masih panjang, selalu ada yang berpikir seperti itu beberapa hal. Nah kan di dalam hidup kita ini kan kita difitrai dua pendamping ya, malaikat sama iblis lah ibaratnya kan. Malaikat berfungsi membisikkan kebenaran di dalam diri kita untuk menaikkan frekuensi kita. Iblis fungsinya membisikkan kejahatan, keburukan di dalam diri kita untuk menurunkan frekuensi kita.
itulah terjadi tarik menariknya. Tapi dalam kasus yang saya ceritain tadi, menariknya saya bilang ini doa ibunya yang mendoakan anaknya gitu loh, sehingga connect. Ya, anaknya pasti selalu ingat ibunya, selalu ingat ibunya, selalu ingat ibunya gitu kan. Artinya doa ibunya itu menggetarkan hatinya sehingga naik ke permukaan, muncullah hidayah itu gitu loh. Jadi ada mekanisme yang terjadi yang kita nggak bisa lihat secara real itu gitu loh. Tapi udah sebuah sistem yang luar biasa saya melihat, yang tidak datang begitu saja gitu loh. Iya. Itu tadi yang membolak-balik hati. Karena Tuhan itu menjadi meriah di panggung perdebatan semata gitu loh. Padahal jalan Tuhan bagi saya itu jalan sunyi. Kadang ada percakapan personal yang kadang-kadang nggak semua bisa kita ungkapkan keluar, yang melampaui kata-kata gitu loh. Jadi saya selalu bilang perjalanan Tuhan menuju Tuhan itu perjalanan sunyinya anak manusia, yang hanya antara kita dan Tuhan gitu. Jangan dicari, jangan tak dicari. Nah kadang-kadang saya sudah kenyang lah di dalam perdebatan tentang agama, tentang Tuhan, baik dalam aspek agamanya, baik dalam aspek spiritualnya gitu kan. Tidak membawa kita kemana-mana perdebatan itu gitu loh. Malah nambah bingung. Hanya akhirnya menjadi sebuah pengetahuan semata ya. Tidak membawa kita menyelam ke dalam. Saya lebih senang mendengar. Ketika saya belum mendengar, saya ya mohon ya Allah berilah saya petunjuk yang nyata, yang bisa saya dengar, bisa saya lihat. Itu selalu di dalam batin saya. Doa yang saya bisa lah ya. Percakapan seperti percakapan umum, ya Allah berilah petunjuk ya Allah, yang nyata yang mudah saya paham. Jadi ada percakapan walaupun kadang-kadang percakapan di dalam itu seperti apa ya, satu arah ya. Tapi pada momen-momen tertentu muncul jawaban yang ketika jawaban itu muncul saya tahu itu dari Tuhan, karena hati saya langsung terbalik. Ya semulanya seperti apa kok jadi seperti apa gitu. Di situ saya menyadari itu tandanya perubahan pada hati kita. Karena ketika dayanya turun di dalam hati kita, nggak mungkin kita nggak tunduk di situ. Nggak mungkin kita nggak bersimpu di situ. Karena dayanya kan sangat besar. Nah ketika percakapan tentang Tuhan masih kita pertentangkan, perdebatkan, belum sampai itu. Artinya bicara tentang dicari ataupun mencari itu kan akan menemukan atau tidak tadi ya, akan ketemu atau enggak nih. Nah tadi sharing tentang pengalamannya kakak, artinya di situ manakala sudah tunduk, ya tunduk, tertib hati kita. Yang tadinya tiba-tiba apa kok tiba-tiba hati siapa? 5 menit sebelumnya hati saya nggak kayak gini, kok tiba-tiba saya mengalami suatu peristiwa yang seharusnya hati saya itu hancur sehancur-hancurnya, marah semarah-marahnya gitu Kak, tapi enggak gitu loh. Karena di dalam menghadapi itu saya ya Allah gitu kan, ya Allah saya serahkan hati saya kepadamu, berilah saya petunjuk gitu. Hati saya itu lapang sendiri yang nggak mungkin aja gitu loh, nggak mungkin aja dalam situasi seperti itu gitu. Oh ini tandanya, pasti ada tanda yang kita rasakan. Nah ketika kita masih mengomong hati kita, menyabar-nyabarin hati kita dan lain-lain, itu masih belum, masih diri kita dengan diri kita. Tapi ketika tiba-tiba tenang aja hati itu, berarti sudah kuasanya yang turun, menenangkan hati kita. Batas kita sama seperti kita menenangkan kawan loh dengan diri kita itu. Sabar ya. Padahal dalam tuh enggak gitu loh. Nah itu tak perlu dicarinya. Jangan tak dicari, jangan mencari, jangan tak dicari. Saya selalu semangat kalau bicara tentang Tuhan, karena awalnya tidak terlihat, tapi ketika memasuki kedalaman, dia terlihat sangat jelas. Dia bersembunyi di tempat yang sangat terang, kan gitu.
Karena segala sesuatu yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga gitu kan, merupakan cermin dari keberadaan Tuhan itu sendiri kan. Cerminnya. Jadi kita melihat itu, mendengar itu gitu. Bukan poin pendengarannya yang menjadi fokus kita. Kita mendengar sesuatu kabar buruk, kabar baik, bukan itunya. Ya, tapi keberadaan Tuhan di balik itu membuat kita bisa mendengar. Ya kan, saya tuh selalu takjub dengan suara. Kadang-kadang saya selalu gini, mama saya suka bilang apa ya, gimana ya kok bisa ada suara ya, bisa kita dengar. Kadang-kadang saya tangkap begini, saya takjub memang dari kecil dengan suara itu. Sampai akhirnya ada suara pikiran, ya, suara hati, suara batin, suara nurani. Itulah layar-layar frekuensi gelombang suara dalam level tinggi dan rendahnya. Ya, ketika kita sudah mendengar semua itu, sehingga kita mudah mendengar petunjuknya di mana saja. Mungkin itu aja sahabat semua, teman-teman semua. Jangan mencari, jangan tak dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.